Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera. Salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, ada kisah yang sangat menarik yang dapat kita jadikan sebagai motivasi dalam kehidupan kita. Santri itu berjuluk Hajar, beliau adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar al-Kanani al-Kabilah yang berasal dari Al-Asqalan. Namun ia lebih masyhur dengan julukan Ibn Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar berarti anak batu, sementara Asqalani adalah nisbat kepada Asqalan, sebuah kota yang masuk dalam wilayah Palestina, dekat Gaza. Suatu ketika, saat beliau masih belajar di sebuah madrasah, ia terkenal sebagai murid yang rajin, namun ia juga dikenal sebagai murid yang kurang pintar. Selalu tertinggal jauh dari teman-temannya. Bahkan sering lupa dengan pelajaran-pelajaran yang telah diajarkan oleh gurunya di sekolah yang membuatnya patah semangat dan frustasi. Beliau pun memutuskan untuk pulang meninggalkan sekolahnya. Di tengah perjalanan pulang, dalam kegundahan hatinya meninggalkan sekolahnya, hujan pun turun dengan sangat lebatnya. Memaksa dirinya untuk berteduh di dalam sebuah gua. Ketika berada di dalam gua, pandangannya tertuju pada sebuah tetesan air yang menetes sedikit demi sedikit jatuh melubangi sebuah batu. Ia pun terkejut. Beliau pun bergumam dalam hati, sungguh sebuah keajaiban. Melihat kejadian itu, beliau pun merenung, bagaimana mungkin batu itu bisa terlubangi hanya dengan tetesan air. Ia terus mengamati tetesan air itu dan mengambil sebuah simpulan bahwa batu itu berlubang karena tetesan air yang terus-menerus. Dari peristiwa itu, seketika ia tersadar bahwa betapapun kerasnya sesuatu, jika ia diasah terus-menerus maka ia akan menjadi lunak. Batu yang keras saja bisa terlubangi oleh tetesan air, apalagi kepala saya yang tidak menyerupai kerasnya batu. Jadi kepala saya pasti bisa menyerap segala pelajaran jika dibarengi dengan ketekunan, rajin dan sabar. Sejak saat itu semangatnya pun kembali tumbuh, lalu beliau kembali ke sekolahnya dan menemui gurunya dan menceritakan peristiwa yang baru saja ia alami. Melihat semangat tinggi yang terpancar di jiwa beliau, gurunya pun berkenan menerimanya kembali untuk menjadi murid di sekolah itu. Sejak saat itu perubahan pun terjadi dalam diri Ibnu Hajar. Beliau menjadi murid yang tercerdas dan melampaui teman-temannya yang telah menjadi para ulama besar, dan ia pun tumbuh menjadi ulama tersohor dan memiliki banyak karangan dalam kitab-kitab yang terkenal di zaman kita sekarang ini. Di antara karya beliau yang terkenal ialah Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Al-Isyabah fi Tamyizish Sahabah, Tahzibut Tahzib, Ad-Durarul Kaminah, Tahlid Ta'liq, Inbaul Kumar bi Anbail Umar, dan lain-lain. Bahkan menurut muridnya, yaitu Imam Asy-Syahawi, karya beliau mencapai lebih dari 270 kitab. Sebagian peneliti pada zaman ini menghitungnya, dan mendapatkan sampai 282 kitab.
Kebanyakan berkaitan dengan pembahasan hadits secara riwayat dan dirayat kajian. Kisah beliau bisa menjadi motivasi bagi kita semua, bahwa sekeras apapun itu dan sesusah apapun itu, jika kita betul-betul ikhlas dan tekun serta terus-menerus dalam belajar, niscaya kita akan menuai kesuksesan. Jangan pernah menyerah atau putus asa, karena kegagalan itu hal yang biasa, tapi jika Anda berhasil bangkit dari kegagalan, itu baru luar biasa. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sampai Ia sendirilah yang mengubah keadaan mereka sendiri. Ar-Ra'd 11. Santri itu bernama Suwardi Suryaningrat yang kelak berjuluk Ki Hajar, Bapak Batu Dewantara, penolong di antara orang banyak. Tidak hanya di Ponegoro anak bangsa yang dididik para ulama menjadi tokoh bangsa. Di antaranya, di Yogyakarta ada seorang kiai bernama Romo Kiai Sulaiman Zainuddin di Kalasan Prambanan. Memiliki santri yang banyak, salah satunya bernama Suwardi Suryaningrat. Suwardi Suryaningrat ini kemudian oleh pemerintah diangkat menjadi Bapak Pendidikan Nasional yang terkenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu santri, ngaji, murid seorang kiai. Sayangnya, sejarah Ki Hajar Dewantara mengaji kitab kuning ke Kiai Onggamaya Bagelan atau Santri Kalong, tidak pernah diterangkan di sekolah-sekolah. Beliau tentu paham persis, lakat kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh pada diri Rasulullah itu adalah teladan yang baik, ingar sosung tulodo. Beliau pasti paham betul. Wa ma arsalna'aka ila rahmatan lil alamin, tidaklah aku utus engkau kurang dari Muhammad lebih besar dari kecuali untuk menebar rahmat untuk seluruh alam. Ing madyo mangun karso. Dan beliau paham betul Bu, fazakir inama anta muzakir, belajarkanlah, sesungguhnya engkau kurang dari Muhammad lebih besar dari hanya seorang pembelajar, kurang dari membuat manusia belajar lebih besar dari Tutwuri Handayani. Ki Hajar Dewantara belajar kitab kuning, Sahih Bukhari dan tafsir Al-Quran Al-Karim. Suwardi Suryaningrat paham kisah Ibnu Hajar, si anak batu. Dan beliau pada usia ke-40 berjuluk Ki Hajar, sang bapak batu, simbol ketidakpintaran tapi bertekad dan kerja keras. Dewantara menjadi penolong di antara orang kebanyakan. Ta'awanu alal birri wat taqwa, bertolong-menolonglah kalian semua dalam kebaikan dan ketakwaan. Sahabat yang dirahmati Allah, jangan lupa di-subscribe ya. Demikian kisah motivasi ini. Semoga bermanfaat. Ada kekurangan dan kesalahannya mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.